Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ustadz, hari ini kita belajar mata pelajaran sains. Jadi materi kita hari ini tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Jadi anak-anak Ustadz, di kelas 3 SD, materi ini adanya di bab 1 pembelajaran keempat. Nah, kalau kamu lihat di buku kamu, itu adanya di halaman 41 sampai halaman 53. Silakan kamu baca, kemudian sama-sama kamu pahami. Oke, kita lanjut ya. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu salah satunya adalah akar, ya nak? Nah, seperti inilah gambar akar. Jadi anak-anak Ustadz, akar menjadi jangkar bagi tumbuhan agar dapat menancap ke dalam tanah. Akar juga berfungsi untuk menyerap air dan menyerap nutrisi dari dalam tanah. Jadi anak-anak Ustadz, akar itu penyokong atau sebagai jangkar agar tumbuhan tersebut tidak jatuh, tetap kuat kokoh berada di atas tanah. Kemudian juga akar fungsinya untuk menyerap air, nak, menyerap juga nutrisi, atau bisa kita bilang menyerap makanan yang ada di dalam tanah. Itulah fungsi akar. Kemudian jenis-jenis akar ada di dalam tanah dan juga ada di luar tanah. Kalau di dalam tanah terbagi lagi menjadi dua. Ada namanya akar serabut, ada juga akar tunggang. Nah, bisa kita lihat perbedaannya. Kalau di akar serabut dia banyak cabang-cabangnya langsung, nah ya. Nah, kalau akar tunggang ada satu akar yang dia besar, ya nak, sebagai utamanya, kemudian dia memiliki cabang-cabang, ya nak. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh tumbuhan akar serabut. Nah, contoh tumbuhan akar serabut ada tumbuhan lobak, ya nak, dan juga ada tumbuhan buah bit. Sebenarnya masih ada lagi banyak tumbuhan yang akarnya serabut, tapi Ustadz hanya ambil 2 contoh saja ya. Bisa kamu lihat di buku. Kemudian kalau dia tumbuhan akar tunggang, ada namanya tumbuhan lidah buaya dan rumput. Ini udah sama-sama kita ketahui ya nak, udah sama-sama tahu, udah sama-sama kita pernah melihat. Oke. Kalau tadi kita bicara tentang akar yang ada di dalam tanah, sekarang di luar tanah. Jadi akar yang di luar tanah disebut sebagai akar adventif. Nah, contohnya adalah tumbuhan mangrove. Tumbuhan mangrove ini adanya di tepi pantai, ya nak. Ya, fungsinya untuk menahan pengigisan daratan oleh air laut. Itulah fungsi mangrove tadi. Oke, kita lanjutkan ya nak. Sekarang kita berbicara tentang batang. Tadi akar, sekarang batang, ya nak, karena batang juga bagian dari tubuh tumbuhan. Nah, sepertilah gambarnya. Jadi anak-anak Ustadz, batang itu fungsinya menyalurkan air dan nutrisi dari akar menuju daun dan bunga. Jadi akar mencari makanan, kemudian disalurkan ke batang, kemudian batang menyalurkannya ke seluruh bagian tumbuhan, ke daun, ke bunga, ya nak, agar tumbuhan tetap hidup. Kemudian batang juga menyimpan makanan dan air untuk kebutuhan tumbuhan. Jadi setelah akar tadi menyerap yang namanya makanan yang ada di dalam tanah, jadi disimpan di dalam batang. Kapan nanti bunga butuh makanan, bisa diberikan oleh batang. Kapan nanti tumbuhan butuh makanan, bisa diberikan oleh batang. Oke? Nah, seperti itulah nak batang. Kemudian jenis-jenis batang. Nah, ada batang yang ada di atas tanah, ada juga batang yang di bawah tanah. Nah, kalau di atas tanah, kita ambil contoh satu saja, yaitu pohon. Karena pohon ini batangnya kan ada di atas tanah. Selain ini ada lagi ya nak, tapi Ustadz hanya ambil satu aja sebagai contoh. Kemudian juga ada tumbuhan yang ada di dalam tanah batangnya. Nah, ini dia. Contohnya adalah bawang. Bawang itu termasuk ke dalam umbi lapis. Kentang juga sebagai umbi-umbian. Batangnya ada di dalam tanah. Selain ini ada lagi nak contohnya, tapi hanya Ustadz ambil 2 saja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tumbuhan selanjutnya, yaitu daun. Setelah akar, kemudian batang, dan kemudian daun. Seperti inilah gambar daunnya kan nak.
Nah, daun adalah tempat membuat makanan bagi tumbuhan. Daun memproduksi makanan untuk tumbuhan. Di daun terjadi proses fotosintesis. Arti fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, itulah yang namanya fotosintesis. Dan fotosintesis biasanya terjadi di daun, ya nak? Oke. Jadi jenis-jenis daun ada daun tunggal dan ada daun majemuk. Nah, seperti ini gambarnya, ini daun tunggal, ini daun majemuk. Kalau daun tunggal, dia hanya memiliki satu helai daun aja yang menempel pada tangkainya, ya nak? Pada tangkai ini cuma ada satu daun. Kalau dia daun majemuk, memiliki beberapa helai daun yang menempel pada tungkainya. Nah, gitu dia nak. Ada banyak daun pada tungkai atau tangkainya nak ya. Nah, gitu dia. Kemudian bentuk-bentuk daun. Ini bentuk daunnya ada banyak nih nak. Tapi Ustaz hanya ambil beberapa saja ya nak ya. Ada bentuknya menjari, contohnya adalah daun pepaya. Ada yang bentuknya memanjang, contohnya adalah daun serikaya. Kemudian ada daun yang bentuknya bentuk hati atau jantung, contohnya adalah daun waru. Ada yang bentuk daunnya bentuk bulat, contohnya daun teratai. Ada bentuk jarum, contohnya daun jarum ya nak. Nah, mungkin sebagian anak-anak Ustadz sudah pernah melihat bentuk-bentuk daunnya. Oke. Ada banyak lagi nak ya, tapi Ustadz hanya ambil 5 saja sebagai contoh. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagian tumbuhan, yaitu bunga. Tadi kita udah tahu akar, batang, daun, dan terakhir adalah bunga. Ya nak? Nah, seperti inilah penampang bagian-bagian dari bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang menghasilkan biji. Biji tersebut kemudian berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, bunga ini nak, sebagai bagaimana tumbuhan tersebut dapat berkembang biak, ya nak, untuk dapat menghasilkan tumbuhan baru. Ya nak, ada banyak di sini bagian-bagiannya. Di buku kamu juga ada, kalau kamu lihat ada banyak juga bagian-bagiannya. Di sini Ustaz hanya melengkapi saja. Untuk keseluruhan materi bisa anak Ustaz lihat di buku. Nah, bentuk bunga. Bentuk bunga itu ada bunga lengkap dan ada bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap dia semua ada. Ada mahkotanya, ada putih, bunga sari, dan lain sebagainya. Ya nak? Semuanya ada lengkap. Tapi kalau dia tidak lengkap, ada sebagian ada. Ada sebagian juga tidak ada. Ada putihnya atau ada benang sarinya saja, putihnya nggak ada gitu. Jadi dia nggak lengkap. Nah, contohnya kalau bunga lengkap itu bunga kembang sepatu. Kalau dia bunga tidak lengkap, contohnya adalah bunga labu. Oke. Untuk materi lengkapnya bisa ada Ustaz lihat di buku kita ya nak. Nah, merawat tumbuhan. Jadi tumbuhan itu perlu dirawat ya nak, agar dia tetap sehat dan dapat menghasilkan buah yang kita harapkan. Nah, salah satu atau beberapa cara untuk merawat tumbuhan yaitu menyiram tumbuhan. Ya, ini harus nak ya, karena tumbuhan itu membutuhkan air untuk bertahan hidup. Kemudian letakkanlah tumbuhan di tempat yang terkena sinar matahari, karena tumbuhan butuh cahaya matahari ya nak. Jadi jangan sampai tumbuhan kita tidak kena cahaya matahari, karena nanti dia tidak hidup, bahkan layu. Kemudian letakkan tumbuhan di tanah yang subur ya, yang ada nutrisinya. Kalau perlu kamu kasih pupuk ya nak, biar dia sehat dan tumbuh subur. Kemudian bersihkan hama yang menempel pada daun atau batang tumbuhan. Kalau ada hama, bisa kamu lihat nanti di tumbuhan kamu, itu bisa kamu bersihkan. Bisa dengan cara kamu semprotkan anti hama atau bisa kamu bersihkan sendiri. Gitu dia nak. Jadi inilah materi kita untuk kelas 3 pembelajaran keempat bab pertama. Alhamdulillah sudah selesai materi kita
hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Ustadz. Untuk materi lebih lengkapnya bisa anak-anak Ustadz lihat di buku langsung ya nak. Jadi di sini Ustadz hanya menyampaikan materi poin-poin pentingnya saja. Demikian anak-anak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.